tadi ini kamu mah. Nah, ini mah di header. Bentuknya pun tidak akan terlalu terang kalau di header. Bebas, kamu mau pakai apapun mangga, tapi di web itu hasil ciptaan kamu. Nah, di file, absensi dulu, absen heula, sok absen heula. Tadi dasar. Oke, sudah absen belum? Udah, Bu. Oke. Ya, gitu ya. Jadi yang you has been-nya kenapa? Gak keluar. You has been-nya maksudnya apa? Yang kalau misalnya udah polling ada muncul kata-kata tapi tadi coba Bu, punten eta di polling lagi udah bisa kan? Studio 4 tolong pollingnya dikirim lagi. Coba dikirim lagi pollingnya ya, tolong. Di ini. Bisa nggak? Launch polling. Bentar, Bu, bentar. Itu disubmit aja yang tadi. Nah, sok udah? Silakan. Udah? Ya, Bu, sudah. Anak-anak? Oke. Ya, sok. Di relaunch aja. Jadi ngerti ya yang sekarang itu, jadi kamu di Excel-nya satu gambarnya itu sesuai dengan yang saya gambarkan filenya, ya. Gambarnya aja berbentuk CDR-nya quick start sesuai dengan yang saya buat. Kemudian di sheet yang berikutnya adalah kop surat yang hasil ciptaan kamu. Yang tadi kata teman kamu teh apa? Namanya tadi siapa yang jawab deh? Bukan mewakili memiliki arti ya pokoknya mah jadi bagus lah gitu. Kayak gini kan quick start artinya filosofi memiliki filosofi, jadi memiliki sesuatu yang sangat berarti, jadi seperti semangat hidup lah gitu. Oh, ini semangat perusahaannya quick start artinya jadi kalau dia membuat suatu perbaikan atau apapun akan cepat gitu intinya, karena ini tentang bengkel mobil gitu. Nah, yang berikutnya adalah di web, yaitu hasil ciptaan kamu, simpen kop suratnya plus watermarknya gitu. Jadi dua file. File yang pertama satukan web Corel dengan yang sebelum-sebelumnya. Yang kedua adalah web pertama kali ini, baru pertama. Tulis saya di situ kop surat hasil ciptaan kamu gitu. Pokoknya kop surat lah atau watermark aja. Berarti Ibu udah ngerti. Itu buatan kamu. Gitu ya? Ada pertanyaan? Di LMS? Ibu harus di Word kan juga, Bu. Yang ini sama. Iya. Kan tadi yang gambarnya mana maksudnya? Yang ini yang quick start. Kita harus buat Word-nya juga. Ya. Fixnya nggak usah, yang webnya mah, yang ciptaan kamu yang dibuat mah, di web kan mah. Berarti yang quick start mah cuma Corelnya aja ya, Bu? Betul, Corelnya aja, ya. Jadi nggak usah dua-duanya. Sama kalau untuk yang Corel untuk ngukur kamu. Kalau yang Corel, jadi ada dua di Corelnya, yang satu quick start, yang satu ciptaan kamu di Corelnya. Tapi di web mah yang ciptaan kamu gitu. Ngerti nggak? Ngerti, Bu. Makasih. Jadi tolong semuanya dicatat. Nah, si tugas teh jangan semuanya. Si Ibu mau menilai teh enggak. Kumaha yang namanya ngegambar mah harus sering. Kalau nggak sering kamu nggak akan bisa. Ngerti nggak? Ngerti, Bu. Ngerti, Bu. Enggak tidak akan ngaruh rusuh. Tapi sebelum pengumpulan akan saya beri waktu 2 minggu sebelum pengumpulan. Nanti diumumkan dulu. Makanya dicicil di Ayeuna. Kalau di LMS-nya ada yang nggak kebuka, beritahu saya lewat WA. Seperti kelas yang lain juga, bukan nggak kebuka, jangan menunggu. Saya kan nggak tahu ada masalah atau tidak, ya. Karena dari tanggal juga kalau udah telat, sepertinya dari tanggal nih ke nggak kebukanya itu. Makanya harus selalu update, ke sayanya juga kasih tahu gitu. Ada pertanyaan lagi untuk IPS 1 sama IPS berapa sekarang mau Jepang ya? Ibu. Ya, Bu. Ibu yang bertanya dulu, Bu.
break aja lip ya, nanti yang kalau kelas 12 IPA kimia jam berapa? Pak Haji Tiso udah bolak-balik dari tadi. Ada pertanyaan nggak? IPS silakan. IPS silakan untuk yang ikut Jepang. Ibu ada pertanyaan, Bu. Oke, Haikal, kenapa? Jadi yang di LMS itu kan yang membuat Spider-Man itu kan, Bu ya, sama klip. Ya. Nah, itu buat karya sendiri nggak, Bu? Nggak usah. Kreasi yang Spider-Man sama klip itu dibuat, tapi kreasi sendiri satu. Yang kartunnya aja kreasi sendiri dibikin. Oh, yang kartun. Klipnya nggak usah. Itu mah gampang kan, nggak usah. Tapi yang kartun aja. Nggak usah ya. Kenapa? Iya, yang klip kita nggak usah buat sendiri kan, Bu? Nggak usah yang klip mah. Yang klip nggak usah. Tapi contoh Ibu aja. Iya. Yang bikin mah kartun aja. Berarti kartunnya ada modifikasinya, Bu? Gimana? Ada modifikasi dari si kartunnya. Berarti kalau yang buat sendiri mah? Iya, bikin sendiri kartunnya. Coba cek kartunnya, kartun kumaha, Ibu yang apa. Nanti saya mau lihat tekniknya pakai apa. Kartunnya tidak mengcopy ya. Kalau mengcopy mah kelihatan. Kalau kamu download dari internet kelihatan. Yang hasil daya cipta kamu lah. Yang paling yang bisa kamu lakukan dari tooling-tooling yang sudah kamu kenal. Gitu. Kalau misalnya nge-vektor gimana, Bu? Vektor gimana? Ya, vektor kan pakai vektor itu. Maksudnya gimana? Ya pakai Bezier, Bu, pakai Bezier sama atau pakai pen. Silakan. Yang penting tidak download dari Google. Artinya hasil benar-benar ciptaan kamu diguratin ke tangan kamu. Oh iya. Kan itu juga kayak apa tadi yang kemarin saya berikan contoh seperti Spider-Man juga itu kan dari Bezier, dari beberapa tooling kan akhirnya jadi seperti itu. Nah, kamu ciptakan kamu kira-kira ini jadi naon ya. Hasil ciptaan kartun sendiri apapun lah gambarnya itu luar biasa ya. Nggak harus selalu bagus tapi ada maknanya tentang apa gitu. Nggak apa-apa, silakan aja. Ya. Oh gitu. Iya, siap, Bu. Siap, Bu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Naya Bu izin bertanya. Ya. Kak tadi baca kartun. Kalau misalnya digambar dulu di manual di buku, terus diekspor gambarnya ke Corel bisa, Bu? Atau emang harus langsung di Corel? Coba dulu aja. Sok digambar di buku, nanti diekspor boleh, tapi tetap nanti hasilnya kan itu dari JPEG ya. Maksudnya nggak akan terlalu bagus lah. Beda dengan guratan kamu ngambil dari Bezier sendiri. Kecuali gini, kamu gambar dulu di kertas, terus ikutin pakai Bezier, pakai tangan kamu, gambarkan di Corel, cobaan juga gitu. Leres deh. Nah, cobain kayak begitu dulu ya. Kalau yang namanya di foto, JPEG pasti putus-putus, kelihatan nanti. Ya, gambarnya langsung Kalau kan di situ di Corel itu ada ini nih, lihat nih ya. Sebentar. Saya share dulu. Di Corel itu kan ada yang begini. Ada ini nih. Nah, ada freehand. Kamu misalkan mau gambar kartun. Ini misalkan gambar kupu-kupu. Nah, ini kartun juga sebetulnya kan, walaupun secara dari bentuk simetris, tidak simetris, benar nggak? Benar nggak? Ya. Tidak simetris seperti pembuatan kamu kemarin dicontohkan di pakai yang saya buat Spider-Man itu kan simetris. Jadi pembuatannya begini. Kamu daripada gambar di kertas, udah aja gambar di layar begini. Sampai jadi bagus. Atau SpongeBob, nih kamu bikin SpongeBob di bolongan. Di bolongan ya, tapi kamu lihat dulu gambar SpongeBob-nya seperti apa, download lah. Mengikuti nggak apa-apa. Nah, di bolongan sana tuh mana eraser. Nah, erasernya perbesar.
Nih di bolongan. Sorry. Ininya di gini dulu. SpongeBob. Agengan lingkarannya. Tuh, buledan. Tuh, misalkan bulannya ya SpongeBob ya. Ini kan tinggal kamu gambar ininya aja. Si warna kuning. Extrude. Tarik. Tinggal di dasian ya. Nah, misalkan pakai tangan, kaki. Kaki bisa pakai kaki. Misalkan di sini ya. Sorry. Nah, ini extrusion ke bawah. Anda itu bagaimana? Nah, misalkan SpongeBob. Kakinya tak kamu variasikan sesuai kena jeung eta jeung mantah gambar kartunnya gitu. Kumaha we carana cik ibu yang tahu tapi untuk ngagambar na kertas mah 2 kali kerja kamunya gitu, ngerti nggak? Ngerti Bu. Sok diajar menggunakan ini di blog ya mah cari tanah ya mayanya ibu mah jelek kamu mah pasti lebih bagus nanti ya. Oh ini nggak susah diputar. Nah tinggal pakai hidung, pakai mata nama kieukeun atuh pakai mata pakai warna putih. Ini mah contoh karena kamu belum bisa membuat yang ciptaan sendiri, boleh lihat atuh ke ini gambarnya tuh kan gini. Sok bikin kartun baru yang tahu Ibu Macin. Ada kreasinya enggak dari kamu? Nah, misalkan begitu. Ada lingkaran lagi nih, biar matanya agak-agak kecil ada di sini di ujung. Nah, kan gitu. Contoh ini ya, kamu bisa bikin yang lebih bagus lagi. Sok download heula we, aya contohna kayak gambarkeun sendiri, diulik sendiri gitu. Gitu? Ngerti nggak? Ngerti Bu, ngerti. Oke. Ada lagi? Sekarang pelajaran apa? Kimia, Ibu. Oke. Ya, kimia. Oke. Sudah habis waktunya dengan saya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Tunggu dulu jangan keluar, Pak Haji Tiso sudah mau masuk. Salam untuk ibu bapak di rumah, selalu sehat ya. Tolong LMS-nya dibuka. Kemungkinan nanti ibu mau nanti dikasih tahu lah untuk tes hariannya bentuknya PG. Nanti dikasih tahu, nggak tahu minggu depan atau minggu depannya lagi. Tapi belum dikumpulkan tugas mah ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teh hari klaim Anak-anak kaos kita kumaha? Pakai IPA 1 sampai 5.
IPA 1 sampai 7 ya? Ya, Ibu. Pas nge-reclaim hosted. Halo? Oh tadi ya. Bu, Kayak mau ada enak unggul, kayaknya kebetulan kerbento. Ini kata Pak Haji, pulingnya sekarang aja ya. Kayak mau ada bener tuh. Pak Haji lagi berjalan ke studio 4. Tah biasanya tah studio salapan. Oke? Kalau nge-share screen tah harus jadi pause lagi nih. Oh iya iya. Ya, kayaknya. Siap siap. Nah, ini. Sok cenah puling heula, Sar Pak Haji. Udah belum? Udah, Bu. udah Bu, udah. Oke, tunggu dulu ya, Pak Hajinya lagi ke sana. Bentar. Pak Haji, absennya sudah dikirim. Sudah langsung Pak Haji. Bentar. Silakan. Nah, belum. Naon. Saha? Nunggu iya. Saya ganti. Udah dibuat. Silakan Sen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Yang lain kemana ini? Kok baru sedikit nih? Yang lain kemana? Coba materinya kelihatan nggak di situ? Ada nggak? Belum, Bapak. Belum. Share.
Yuk sambil menunggu yang lain ya. Sambil menunggu yang lain, ini baru 12. Baru 12, ini yang lain kemana nih? Sudah ada 79, Pak. Ke ini kok ke ini? 79, Bapak. Oh, yang lain kemana ini? Harusnya ada 300 sekian itu. Baru 25%. Ya. Ya, materinya kelihatan nggak? Belum, Bapak. Belum. Belum ada, Pak. Yang ini harusnya. Oh, ini tuh harus di ini. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Belum wabarakatuh. kelihatan ya? Belum, Pak. Belum ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum, belum, Pak. Bentar.
Oh, ya, kayaknya. Mungkin oh, perusahaan udah kayak gini. Tapi nggak kelihatan. Oh, ini belum. Nah, gini, diklik. Ini yang kepetennya. Oh, iya. Sekarang udah. Nah, screen. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kelihatan ya materinya ya? Kelihatan. Oh ya udah. Bilangin aja yang ini apa? Buat pollingnya, poll. Ya. PMR. Oh, WHO. Oh, polnya udah. Oh, udah. Udah sama enggak? Oh, ya udah. Ya udah, ini ada 80 siswa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kimia dimulai ya, terlebih dahulu mari kita berdoa. Semoga apa yang akan kita kaji, apa yang akan kita bahas ya, dapat bermanfaat dan yang jelas menambah ilmu pada kita semua. Berdoa dimulai dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, setelah minggu kemarin ya mungkin ya sengaja Bapak tidak mengisi streaming ya, dengan tujuan supaya tugas ya yang sudah Bapak berikan ini supaya ya dikumpulkan, dan saya lihat ini di meja sudah banyak ya. Cuma sepintas ya. Jadi kalau menulis ya tolong supaya yang jelas ya. Jadi itu kan ada titik triple point, titik di air mana, tapi itu malah CO, artinya C besar, D besar, tapi ini tulisannya CD apa CO kan gitu ya. Terus yang titik apa larutan harusnya itu yang jelas juga gitu. Tapi ya mungkin ya kalaupun Anda diskusi kemudian ini harusnya bertanya ya. Jadi membaca apa grafik yang sudah Bapak jelaskan ini supaya tahu persis jadi ini. Sebab dari tahun ke tahun ya. Jadi apa terutama yang UN maupun ke perguruan tinggi soal itu selalu keluar. Baik, untuk mempersingkat waktu ya ulasan yang kemarin ya. Jadi untuk mempersingkat waktu kita akan melanjutkan materi kimia ya, yaitu bab 2. Jadi bab pertama itu adalah sifat koligatif larutan, bab yang kedua itu adalah tentang reaksi redoks dan elektrokimia. Ya. Ya. Jadi pada bab ini ya, ini nanti akan kita bahas ya. Kalau di reaksi redoks itu nanti kita akan berkenalan atau harus tahu dulu tentang apa itu reaksi redoks, kemudian bagaimana cara menyetarakannya. Kemudian yang elektrokimia ya, ini nanti ya ada kaitannya juga dengan reaksi redoks ya. Nanti kita akan membahas tentang sel volta, sel elektrolisis dan ya korosi ya, peristiwa korosi. Ini pada bab 2 ya. Sehingga silakan nanti ya Anda bisa membaca-baca literasi untuk buku yang lain ya. Supaya materi ini betul-betul Anda pelajari, betul-betul Anda kuasai. Baik, untuk mempersingkat waktu ya, kita akan membahas tentang reaksi redoksnya dulu ya. Ya. Jadi redoks itu adalah singkatan reduksi oksidasi. Mungkin kelas 10 ya. Kelas 10 itu sudah dikenalkan ya, reaksi reduksi oksidasi. Ya, sehingga disingkat itu adalah redoks. Kalau dalam suatu reaksi itu hanya
reduksi saja, makanya namanya adalah reaksi reduksi. Ya. Kalau dalam suatu reaksi hanya terjadi oksidasi saja, itu adalah reaksi oksidasi. Tetapi apabila dalam satu reaksi itu terjadi oksidasi dan reduksi, maka itu dinamakan dengan reaksi redoks. Ya. Mengulas pada pembahasan waktu kelas 10, kalau nggak salah, ya konsep redoks, ya terutama yang 10.1 sampai 10.4, ya, Bapak masih ingat menjelaskan ini, ya. Reaksi redoks, ya konsepnya. Jadi ada 3, ya makanya secara ini ada 3 konsep pengertian reaksi redoks. Ya. Yang pertama adalah berdasarkan konsep pelepasan dan pengikatan oksigen, ya, atom O. Yang kedua adalah pengertian redoks berdasarkan konsep perpindahan elektron. Ya, kemudian yang ketiga adalah konsep reaksi redoks berdasarkan bilangan oksidasi. Ya. Kita awali yang pertama, ya. Apa sih yang dimaksud dengan reaksi redoks? Reaksi oksidasi reduksi berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen. Anda harus ingat, ya. Yang namanya reaksi oksidasi itu ada reaksi bergabungnya atau mengikatnya suatu zat, ya, dengan atom oksigen. Sehingga di sini saya tulis peristiwa bereaksinya suatu zat dengan oksigen. Jadi yang semula itu tidak mengikat oksigen, kemudian dia mengikat oksigen, maka itu dinamakan reaksi oksidasi. Kebalikan dari reaksi redoks, reaksi oksidasi itu adalah reaksi reduksi, yaitu reaksi pelepasan atau pengurangan, ya, atom oksigen. Jadi yang tadinya misalkan FeO3, O-nya ada 3, kemudian menjadi FeO2, pengurangan, itu berarti reaksi reduksi. Nah, contohnya pada ini, ya Fe, ya, besi, ya Fe. Ini yang tadinya hanya Fe saja, kemudian ini berubah menjadi Fe2O3, menjadi karat besi. Ya. Karena semula tidak mengikat oksigen, ini menjadi ada oksigennya, maka dikatakan ini adalah reaksi oksidasi. Mn, ya, mengikat oksigen, nah, MnO2. Ini adalah reaksi oksidasi. Sedangkan reduksi, ini adalah pelepasannya. Kalium klorat yang tadinya mengikat, O-nya ada 3, kemudian ini O-nya lepas, ya. Sehingga ini adalah reaksi reduksi. Secara ringkas untuk mempermudah dalam ingatan Anda, kalau reaksi oksidasi itu adalah reaksi pengikatan oksigen. Kalau reaksi reduksi adalah pelepasan oksigen. Ya, harus ingat itu, ya. Kemudian paham yang kedua yaitu reaksi redoks berdasarkan konsep elektron. Kalau reaksi oksidasi itu adalah pelepasan elektron, kalau reduksi itu adalah penerimaan. Nah, contohnya apa? Nah, pada reaksi ini, ya, Cu yang tadinya tidak ada muatannya, ini melepas elektron menjadi muatannya positif 2. Makanya ini oksidasi. Ya. Kemudian reaksi reduksi itu adalah kebalikannya. Cl2, ya. Cl2 ini menangkap elektron, ya, menjadi reduksi. Nah, yang perlu Anda ingat, ya, dalam konsep reaksi oksidasi berdasarkan elektron itu penulisan elektronnya, ya. Kalau penulisan elektron setelah tanda panah itu adalah reaksi oksidasi. Ya. Tapi kalau penulisan elektron itu sebelum tanda panah, ini adalah reaksi reduksi. Ya, ingat, ya. Jadi nanti kalau ada reaksi yang panjang, Anda lihat, wah, ini tanda panahnya di mana? Oh, ternyata tanda panahnya ini. Penulisan elektronnya sebelum atau sesudah? Kalau sesudah tanda panah berarti reaksi oksidasi. Kalau sebelum tanda panah itu adalah reaksi reduksi. Ya, harus Anda ingat, oksidasi berdasarkan pelepasan elektron itu adalah oksidasi itulah melepas elektron. Tapi kalau reduksi menangkap elektron.
Ya. Nah, sekarang konsep yang ketiga yang ini akan kita bahas itu adalah konsep reaksi oksidasi berdasarkan bilangan oksidasi. Berdasarkan konsep ini ya, maka suatu reaksi akan dikatakan mengalami oksidasi apabila mengalami peningkatan atau penambahan bilangan oksidasi. Sebaliknya, kalau reaksi reduksi itu adalah reaksi di mana terjadi pengurangan atau penurunan bilangan oksidasi. Ya, apa itu yang dimaksud dengan bilangan oksidasi? Ini mengingat waktu kelas 10 ya. Pengertiannya ada di situ ya. Yaitu angka atau bilangan yang menyatakan banyaknya elektron yang telah dilepaskan atau diterima. Ingat, kalau melepas itu muatannya jadi positif, kalau menerima muatannya negatif ya, oleh suatu atom dalam suatu senyawa. Setiap atom itu mempunyai muatan ya, yang disebut dengan bilangan oksidasi. Nah, jadi bilox itu bisa positif, ya, nah, bisa negatif. Ya. Jadi kalau positif apabila atom itu melepas elektron, ya, sedangkan negatif itu apabila menerima elektron. Ya, ada aturan. Ya, secara ringkas ini Bapak berikan. Ya. Bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi dari suatu unsur? Ya. Ini yang jelas harus Anda ingat, unsur dalam keadaan bebas itu biloknya sama dengan 0. Yang dimaksud dalam keadaan bebas itu adalah tidak mengikat atom unsur lain. Misalkan kayak ini ya, Ne. Ini kalau sendirian, ini biloknya 0, tidak ada muatannya. Kalau mengikat sesama, misalkan H2, O2, Cl2, N2, dan seterusnya, ya, termasuk ini ada P4, S8, ini semuanya 0 ya. Karena apa? Karena itu mengikat atom yang sama, ya, sejenis. Ya. Nah, kalau beda jenis nanti ada muatan. Maka ini biloknya adalah 0. Kemudian bilangan oksidasi ion yang monoatom, artinya yang berdiri sendiri, ya, itu biloknya itu adalah sesuai dengan muatannya. Misalnya kalau ada Na positifnya 1, berarti biloknya positif 1. Kalau Mg positifnya 2, ya ini kurang ya tadi pagi. Mg kalau ada positifnya 2, maka ini adalah positif 2. Kalau Al di atas ada positifnya 3, maka bilok Al itu positif 3. Ya, harus Anda ingat. Ya. Nah, kemudian yang harus Anda ingat lagi, jumlah bilok untuk semua atom dalam senyawa itu sama dengan 0. Misalkan ini CuO itu jumlahnya 0. H2O jumlahnya 0. CO2 jumlahnya 0. NaCl jumlahnya 0 ya. Dalam satu senyawa pokoknya ya, kalau tidak ada muatannya itu jumlahnya sama dengan 0. Ya. Kemudian kalau jumlah bilok atom-atom pembentuk ion poliatom ya. Ya, poliatom itu adalah atom yang banyak ya. Misalkan pada NGOH 2 kali, NaOH 2 kali ya. Maka yang menjadi acuan atau pedoman itu adalah Anda lihat apakah itu ada unsur logam atau tidak. Kalau itu ada unsur logam, apalagi golongan 1, maka dipastikan ya, biloknya itu adalah positif 1. Kalau ada itu unsur golongan 2A, ya, maka dipastikan logam itu positif 2 dan seterusnya. Nah, ini ya. Jadi bilok unsur golongan 1A dalam senyawa itu adalah positif 1, golongan 2A itu adalah positif 2, dan seterusnya. Contohnya pada KCl, KNO3, maka K-nya itu sama dengan positif 1. Mg-nya mau MgOH 2 kali, MgCl2, MgSO4 ya, Mg-nya itu harus positif 2. Kenapa? Karena itu adalah logam golongan utama.
Ya. Kemudian bilog unsur pada golongan 7A itu adalah -1. Ya. Ya, contohnya Cl dalam NaCl, Mg, Cl2, FeCl3. Cl di sini negatif 1 semua ya. Dengan Na ini juga negatif 1 Cl-nya. MgCl2, Cl-nya juga negatif 1. FeCl3 juga negatif 1. Kemudian bilangan oksidasi atom hidrogen dalam senyawa itu adalah positif 1. Kecuali dalam hidrida bilognya positif. Jadi kecuali dalam hidrida ya, ini bukan positif, bilognya adalah negatif 1. Hidrida itu apa? Nah, misalkan pada ini CaH hidrida ya. Tapi kalau yang positif 1 pada H2O NH3 ini positif 1. Ya, ini nggak bisa dihapus. NaH misalkan. Kemudian bilog oksigen dalam senyawa ya, itu hampir semuanya -2 dalam senyawa, kecuali dalam peroksida bilangannya negatif 1. Peroksida yaitu H2O2. Kita ambil contoh misalnya pada senyawa ini. Ya, contohnya ini ya. Bilangan oksidasi krom dan selenium dalam senyawa K2Cr2O7 adalah berapa? Nah, Anda lihat penyelesaiannya ya. Karena K itu adalah golongan 1 ya, maka K2Cr2O7 maka K-nya adalah positif 1 ya. Kemudian dalam ketentuan di atas bilog atom oksigen itu sama dengan -2. Ya. Sehingga kalau dijumlahkan ya ini ada 2 K ya. K-nya positif 1 sehingga 2 kali 1 ya. Kemudian ini ada 2 bilog Cr2 ya. Ini Cr2 berarti ada 2 bilog Cr ya. Cr-nya ini yang akan kita cari ya. Kemudian ditambah ini ada 7 atom O, 7 atom O. Karena senyawa ini tidak ada muatannya, makanya jumlahnya itu sama dengan 0 semua ya. 0. Sehingga 2 kali positif 1 ditambah 2 kali bilangan ya, ini bukan ya, bilangan bilog Cr ya, ditambah 7 bilog O itu sama dengan 0. Sehingga kalau dijumlahkan ya, positif 2 ditambah 2 Cr ditambah 7 kali -2 karena satu atom oksigen itu adalah -2. -2 sama dengan 0. Kalau dijumlahkan ya, ini positif 2, yang ini adalah negatif 14 ya. Sehingga 2 Cr ya itu sama dengan positif 12. Bilog Cr sama dengan 6. Jadi yang Anda cari itu adalah bilog dalam satu atom ya. Jadi bukan banyak, tapi dalam satu atom nilai bilognya berapa itu yang paling besar. Ada pertanyaan dari sini barangkali sebelum kita lanjut ke penerapan reaksi. Ya, ini sifatnya hanya mengulas ya, mengulang waktu kelas 10. Mudah-mudahan Anda masih ingat ya, cara menentukan bilog dalam suatu senyawa. Jadi ya. Mudah-mudahan ya. Ya. Kita lihat ya konsep reaksi oksidasi reduksi pada konsep bilangan oksidasi ya. Jadi reaksi oksidasi itu adalah reaksi kenaikan bilangan oksidasi ya. Kenaikan bilog. Sedangkan reaksi reduksi itu adalah reaksi penurunan bilog. Nah, coba ya. Setelah Anda mengetahui cara menentukan bilog dari unsur-unsur ini ya, coba Anda coba ya, misalkan Anda lihat ya, tentukan yang mengalami reaksi reduksi pada reaksi berikut. Jadi 2Al ditambah Fe2O3 ya, menghasilkan 2Al2O3 ditambah 2Fe. Ya, simbol di dalam kurung ini S ya, Anda harus tahu ya. S itu artinya adalah solid padat ya.
Jadi ini padatan ya. Jadi aluminium kalau didekatkan dengan karat besi atau besi yang berkarat, ya, ini akan berubah. Ya. Al2O3, besinya akan sedikit murni ya. Ya nanti dalam reaksi elektrolisis baru akan jelas ya. Yang penting kita lihat reaksinya aja. Ya. Dalam reaksi ini kita lihat Al ini berdiri sendiri ya. Jadi angka di depan ya, mau 10 mau berapa ini tidak akan mempengaruhi harga bilok. Ya. Jadi Al ini yang depan ya, ini adalah berdiri sendiri nih. Nah, sehingga Al ini biloknya sama dengan 0. Nah, Fe2O3 ketentuannya tadi ya. 1 atom O itu kan -2 ya. Nah, karena ini ada 3, -2 kali 3 sama dengan 6 ya. Padahal ya, senyawa ini sama dengan 0 ini jumlahnya. Supaya 0 berarti Fe-nya di sini harus positif 6 ya. Jadi O kalau dijumlahkan ini -6. Dari mana -6? Karena 1 O itu -2. -2 kali 3 sama dengan -6. Ini O ya. Nah, ini O-nya. Karena sama dengan 0, maka Fe-nya di sini harus positif 6. Tetapi Fe-nya ada 2. Sehingga positif 6 dibagi 2 sama dengan positif 3. Jadi ini harga bilok Fe ya. Dalam Fe2O3 ini adalah positif 3. Nah ini. Kemudian Al2O3. Nah, Al di sini ya. Biloknya adalah positif 3. Dari mana? Nah, ada 3 O ya. 3 kali -2 sama dengan -6. Al-nya ada 2. Nah, karena ini O-nya jumlahnya itu adalah -6 ya. Supaya sama dengan 0 ini harus positif 6 ya. Positif 6 dibagi 2 jadi positif 3. Ini milik Al ya. Nah, dari 0 menjadi ya, dari 0 menjadi positif ini kan naik ya. Nah, sedang yang ditanyakan di sini adalah yang mengalami reduksi. Reduksi itu adalah yang mengalami penurunan bilok. Fe yang tadinya 3, positif 3 ya. Sekarang di sini Fe berdiri sendiri. Nah, sehingga biloknya sama dengan 0. Ya. Semua senyawa yang dalam keadaan bebas atau berdiri sendiri atau tidak mengikat atom unsur lain, maka biloknya sama dengan 0. Nah, baru ini ya. Dari positif 3 menjadi 0 itu turun. Makanya ini mengalami reaksi reduksi. Jadi yang mengalami reaksi reduksi itu adalah Fe2O3. Ini mengalami reaksi reduksi. Kalau ditanya mana yang mengalami reaksi oksidasi, ya berarti yang ini ya. Nah, yang tadinya Al 0 menjadi positif 3, ini mengalami reaksi oksidasi, kenaikan bilangan oksidasi. Nah, harus Anda ingat ya. Jadi zat yang mengalami oksidasi itu dinamakan reduktor dan zat yang mengalami reduksi dinamakan oksidator. Jangan dibalik ya. Ini banyak yang dibalik ini. Nah, jadi reduktor itu adalah zat yang mengalami oksidasi. Oksidator adalah zat yang mengalami reduksi. Dalam reaksi di atas ya tadi ya. Nah, Al ini kan mengalami reaksi oksidasi ya. Makanya reduktornya itu adalah Al. Ya. Ingat, reduktor itu adalah zat yang mengalami oksidasi ya. Reduktornya itu adalah Al ini. Nah, sedangkan oksidator itu adalah zat yang mengalami reduksi, itu adalah Fe2O3 yang berubah menjadi Fe. Nah, ini ya. Jadi dari sini mungkin ya sudah ada gambaran atau jelas ya cara menentukan reduktor dan oksidatornya ya. Karena nanti kalau sudah sampai pada sel volta, aduh, Anda harus benar-benar harus tahu ya
reduktornya mana, oksidatornya mana. Nah, nanti ada kaitannya dengan kutub positif, kutub negatif pada arus listrik. Nah, ada pertanyaan dari sini barangkali? Adelia mau bertanya? Bapak Iya, barangkali. bertanya. Ya. Bapak izin bertanya. Nanti yang tugas kemarin akan dibagiin lagi enggak? Oh ya. Tugas yang kemarin nanti ya. Sekarang ini belum semuanya Bapak periksa. Mungkin sekitar minggu depan atau 2 minggu lagi nanti bisa Anda ambil ya. Tapi mudah-mudahan ya, kalau kalian sudah vaksin yang kedua, mudah-mudahan nanti bisa tatap muka ya, pembelajaran tatap muka meskipun terbatas ya. Mungkin digilir ya, sebagian di rumah, sebagian ke sekolah jadi. Ya, nanti saya umumkan ya. Ini baru sebagian, makanya tadi saya baru lihat-lihat ya. Maaf, minggu kemarin juga Bapak ada kepentingan keluarga ya, baru pulang ya, makanya minggu kemarin enggak streaming ya, itu ada di Solo ya, kebetulan lagi ada keperluan. Ada lagi yang bertanya? Ya, terutama kaitannya dengan materi ini. Ada lagi? Coba, mungkin ya akan lebih jelas kalau Anda coba ya, tentukan oksidator dan reduktor dalam reaksi redoks berikut. Ya, Fe ditambah 2HCl ya menghasilkan FeCl2 ditambah H2. Ya, coba dicoba. Ya, Tiara. Reduktornya itu Fe, H2. oksidatornya HCl. Ya, gimana? Yang lain? Sebentar, Pak. Oh, sebentar. Oh ya. Yuk, silakan ya. Ya, Anda bisa menentukan itu oksidator, itu reduktor ya. Apabila Anda bisa menentukan, oh ini mengalami oksidasi, ini mengalami reduksi. Yang mengalami oksidasi itu adalah reduktor, yang mengalami reduksi itu adalah oksidator. Ya, jangan dibalik. Pokoknya yang mengalami reduksi itu adalah oksidator, yang mengalami oksidasi reduktor. Nah, dari reaksi itu mana yang mengalami oksidasi dan mana yang mengalami reduksi. Tentunya ya, Anda harus menentukan dulu biloknya. Kalau biloknya sudah ketemu, oh ini yang mengalami kenaikan, ini yang mengalami penurunan, nah, baru bisa menentukan ini yang oksidasi, ini yang reduksi. Nah, ini 70 siswa ya. Dari 315 kalau nggak salah ya. Ini baru hanya 25%. Ayo, udah bisa? Reduksinya H2. HCl-nya oksidator. Fe-nya reduktor. Fe reduktor. Ya. Iya, Fe reduktor. Kenapa Fe reduktor? Karena mengalami naik oksidasi. Naik ya. Oksidasi. Mengalami oksidasi. Jadi berapa? Ayo. Dari 0 jadi positif 4. Dari positif 0 menjadi 4. Dari 0. Positif 4. Oh, positif 4. Positif 4. Terlalu banyak itu positif 4. Positif 2. Positif ya, 2.
Dari FE dari pilok 0 menjadi positif 2. Ya. FE-nya itu ya dari 0 menjadi positif 2 sehingga FE ini mengalami reaksi oksidasi. Ya, bertindak sebagai reduktor. Kalau oksidatornya? Halo, kalau oksidatornya? HCl. HCl. Ya, HCl bilangan pilok dari H berapa? 1. 1, positif 1 ya. Kemudian CL-nya -1. CL-nya -1, betul. Negatif 2. Kalau H-nya sebelah sana, H-nya berapa? H2, H-nya berapa? 0. 0. Ya, betul. 0 ya. Nah, kalau CL-nya tetap sama itu -1 ya, sana juga -1 sebelah kanan tanda panah. Sehingga yang mengalami reaksi penurunan ya itu adalah HCl ya. H-nya itu positif 1 menjadi 0, mengalami reduksi. Sehingga ya HCl itu sebagai oksidator apa reduktor? Oksidator. Ya, oksidator. Jadi oksidator HCl, reduktor itu adalah E. Ada pertanyaan dari sini, terutama yang belum mengerti? Ada pertanyaan? Cukup, Gampang Pak. ya? Gampang ya? Nanti akan lebih sukar kalau kita sudah sampai pada penyetaraan. Penyetaraan redoks itu sukar. Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan ya, Bapak berikan coba yang contoh yang lain ya. Anda tulis saja di situ secara spontanitas coba. Udah siap? Udah siap dengan alat tulisnya? Nah, coba. Coba Anda tulis ya. Tentukan reduktor dan oksidator untuk reaksi ya. Nomor 1. Ya. Mg ditambah H2SO4 menjadi MgSO4 ditambah H2. Sudah? Yang nomor 2. Ya, saya beri 2 aja ya. Sudah ya yang pertama ya. Mg ditambah H2SO4 tanda panah ya. MgSO4 ditambah H2. Sudah? Nah, yang nomor 2 coba H2 ditambah O2 ya, menghasilkan H2O. Jadi 2H2 ditambah O2 tanda panah 2H2O. Coba Anda tentukan oksidator dan reduktornya. Udah? Halo? Yang nomor 2 jadi apa, Pak? Yang nomor 2 ya sederhana. 2H2 ditambah O2 menjadi 2H2O. Adelia bisa? Ya, 2 aja.
Pak, mau ngejawab nomor 1. Ya, nomor 1. Yang reduktor Mg dari 0 jadi +2. Ya, betul. Terus? Yang oksidator H2SO4 ya. Jadi H2 dari +1 jadi 0. Ya, betul. Betul. Siapa ini ya? Rifki Kamil, Pak. Rifki Kamil. Ya, Rifki Kamil IPA 3. Ya, Rifki. Minggu lalu juga Rifki pernah menjawab nih. Ayo yang lain. Yang nomor 2 lebih mudah dari yang nomor 1. Ya. Izin menjawab, Pak. Ya. Cynthia ya. Siapa yang ngomong tadi? Nggak jadi. Iya, Pak, Cynthia. Ya, coba jawab Cynthia. IPA 6. Oksidatornya O2. Oksidatornya O2. Ya, reduktornya H2. Reduktornya H2. Kenapa oksidatornya O2? Iya. Kenapa oksidator O2? Karena naik. Naik? Ya. Coba bilok O2 berapa di situ? 0. 0. Kalau dalam H2O, O-nya berapa H2O itu? Biloknya? 0. Negatif. Negatif. Menjadi min, Pak. Min. Negatif 4. Ya. Min berapa itu? Min 2 ya. Kalau dari 0 ke min 2 naik apa turun? Turun, Pak. Turun. Kalau turun? Turun. Oksidator. Ya. Reduksi. Kalau turun berarti kan mengalami reduksi. Oksidator. Ya sebagai oksidator. Kemudian H-nya ya. Itu dalam reaksi itu adalah positif 0 ya. Menjadi positif berapa itu H-nya pada dalam H2O? Positif 1. Positif 1. Ya, 1 naik ya. Ya. Nah, berarti mengalami oksidasi. Karena mengalami oksidasi dia sebagai reduktor. Ya, ragu-ragu jawabnya. Iya, reduktor karena dia mengalami oksidasi, maka dia sebagai reduktor. Jadi O2 oksidator karena mengalami reaksi. Reduktornya H2. Reduksi. Ya, Reduktornya H2, oksidatornya O2. O2, ya betul. Ya, yang lain udah bisa ya. Ya, mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini ya kita perkenalan dengan reaksi oksidasi reduksi atau oksidator reduktor dulu ya. Nanti pertemuan yang akan datang baru kita akan membahas bagaimana cara menyetarakan bilangan menyetarakan reaksi redoks ya. Nanti ada 2 cara ya. Ada yang setengah reaksi, ada yang cara ya ion elektron ya. Jadi ada 2 cara. Ya, hari ini pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Nanti di grup ya saya share ya. Kalau memerlukan PowerPoint yang ini nanti juga saya share ke grup ya. Kita usahain nanti saya sharekan. Ada pertanyaan barangkali sebelum saya tutup? Enggak? Cukup, ya, Pak. Cukup. Ya, terutama bagi siswa ya yang belum mengumpulkan tugas ya. Ya, silakan Anda yang belum mengerjakan silakan Anda kerjakan ya. Kalau sudah selesai silakan Anda kumpulkan ya di meja Bapak di kantor ya. Sekian pertemuan hari ini ya. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.